Halo, selamat malam anak-anak. Pada malam hari ini, Ibu akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk tugas beberapa hari yang lalu. Ibu memberi pembahasan karena masih ada beberapa yang bingung perbedaan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Mari kita simak ya anak-anak. Gagasan pokok bisa dilihat di slide. Gagasan pokok atau ide pokok itu adalah memiliki satu arti yang sama, di mana artinya adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Nah, jadi nanti dalam sebuah cerita itu ada beberapa paragraf. Nah, satu paragraf itu pasti mempunyai gagasan pokok atau ide pokok ya, Nana. Inti dari pembahasan pada paragraf tersebut. Begitu intinya gagasan pokok itu seperti itu. Kemudian gagasan pendukung sendiri adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu ada jika gagasan pokok itu ada. Begitu. Jadi misal gagasan pokok itu ada di kalimat pertama, berarti gagasan mendukungnya ada di kalimat kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya, tergantung jumlah kalimat dalam satu paragraf tersebut. Begitu. Biasanya gagasan mendukung itu bisa disebut juga sebagai kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas dari gagasan pokok. Begitu intinya ya anak-anak ya. Oke, kita bahas. Nah, ini bacaan kita kemarin, judulnya Lestarikan Batik Wujud Cinta Tanah Air. Nah, ini Ibu sudah menampilkan paragraf yang pertama. Batik merupakan nana, gitu ya, Nana ya. Gagasan pokoknya sudah terlihat di kalimat utama, yaitu batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kenapa kalimat yang pertama, Bu? Kita lihat. Kalimat yang pertama kan membicarakan tentang batik merupakan salah satu kekayaan atau identitas bangsa. Nah, kalimat keduanya, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Nah, kalimat kedua itu kan menjelaskan di mana UNESCO itu menetapkan batik sebagai warisan budaya. Nah, itu kan penjelasan dari gagasan pokok yang kalimat pertama tadi. Benar tidak anak-anak? Sudah paham sampai sini? Kita lihat kalimat yang ketiga. Sejak itu pula itu sejak kapan? Ya, tanggal 2 Oktober itu. Berarti menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Itu ya, kalimat ketiga ada sangkut pautnya dengan kalimat yang kedua. Kalimat kedua ada sangkut pautnya dengan kalimat yang pertama. Tetapi intinya tetap di kalimat pertama, karena kalimat kedua dan kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat yang pertama. Gitu. Nah, yang paragraf yang kedua itu juga sama. Kita lihat kalimat yang pertama. Meskipun menjadi warisan bangsa, masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengenal sejarah lahirnya batik di Indonesia. Pernyataan kalimat pertama itu membicarakan tentang beberapa warga masyarakat Indonesia itu belum mengenal sejarah lahirnya. Kemudian kalimat yang kedua itu menjelaskan kapan lahirnya batik di Indonesia, yaitu sejaman kerajaan Majapahit. Nah, sudah terlihat kan anak-anak kalimat yang kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama, berarti kalimat yang pertama itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian kalimat yang ketiga itu ada pada zaman dahulu batik hanya diperuntukkan warga kerajaan pada masyarakat dua kerajaan dan berkembang di masyarakat. Itu juga menjelaskan kalimat pertama, tapi lebih menjelaskan ke kalimat yang kedua. Tetapi juga kalimat kedua itu juga menjelaskan ke kalimat yang pertama, berarti tetap intinya pada di kalimat yang pertama. Kedua dan ketiga itu kalimat pendukung. Gitu. Yang ketiga ini juga paragraf yang ketiga ini juga terlihat bahwa gagasan pokoknya atau gagasan utama juga terletak di kalimat yang pertama. Karena kalimat yang kedua dan ketiga itu menjelaskan kalimat yang pertama. Begitu. Yang ini juga. Nah, kita menggunakan batik asli Indonesia itu batik tulis. Nah, kalimat yang kedua kan juga menggunakan batik tulis merupakan menjelaskan batik tulis. Kalimat yang ketiga juga menjelaskan tentang batik tulis. Berarti gagasan pokoknya di kalimat yang pertama. Begitu. Oke.
Sekian pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari Bu Fani. Semoga anak-anak juga sudah jelas sehingga besok jika ada soal seperti itu lagi bisa mengerjakan. Selamat malam, berkah dalam.